kita memulai pembelajaran kita, mari untuk mengambil keberkahan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Bapak minta ketua kelas Putra silahkan dipimpin doanya. Siap, Pak. Iman untuk belajar dan kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Selesai. Oke, Bapak absen dulu. Asiba ilmi guru harahap Arbabanir al-Jufar Pane Aulia Putri Aulia Sapitri Dea Amanda Nuri Ahmad Pratama Ahmad Ramadan Ahmad Ramansa hadir. Saskia Ranata Yudiansa Ritoma. Alhamdulillah semua hadir. Alhamdulillah semua hadir. Oke, hari ini kita belajar tentang P5 dengan judul Suara Demokrasi. Bapak ini bertanya sama kalian ini. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Aulia. Apa itu demokrasi? Oke, demokrasi adalah kekuasaan politik yang dipegang oleh rakyat secara langsung. Kasih tepuk tangan untuk Aulia dulu. Mana buktinya? Demokrasi yang dipegang itu apa? Kekuasaan politik dipilih oleh rakyat atau dipegang oleh rakyat secara langsung? Yang menentukan pemimpin di negeri ini, kita kan demokrasi, adalah rakyat melalui pemilu, melalui pencoblosan. Maka sebenarnya kekuasaan itu terserah rakyat. Maka kitalah yang menentukan siapa yang mau kita pilih. Oke, kemudian siapa lagi yang bisa menjawab? Apalah ciri-ciri negara demokrasi? Oke, Dea, silakan Dea. Pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat. Kalau negara kerajaan macam Saudi Arabia, negara Malaysia, karena kerajaan pemimpinnya rajanya nggak dipilih langsung, itu terjadi secara turun temurun. Kalau ayahnya raja, misalnya ayahnya sudah pensiun atau sudah meninggal dunia, digantikan oleh anak atau keturunannya. Kemudian kita kan sebentar lagi, nanti di tanggal 18 Januari 2025 kita akan melakukan pemilihan ketua OSIS. Apalah harapan kalian nanti sama ketua OSIS yang terpilih? Siapa yang punya harapan? Ya, Dramansa. Sekolah lebih bersih lagi. Bagus, tepuk tangan untuk Dramansa. Siapa lagi yang punya harapan? Putra. Oke, ekskulnya diaktifkan lagi ya. Bagus. Nanti bisa kita sampaikan ke dalam ketua OSIS-nya. Siapa lagi? Ya, Rafi. Lingkungan sekolah tetap terjaga. Bagus, tepuk tangan untuk Rafi. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 2 Aiko ini, semua tadi apa harapannya? Kebersihan ditingkatkan, ketertiban, keamanan, apalagi ekskul diaktifkan kembali. Oke, coba kalian perhatikan. Hari ini kita belajar tentang suara demokrasi. Ya, baca
kita belajar suara demokrasi ini yang pertama supaya kalian nanti anak-anak Bapak memahami penerapan demokrasi di sekolah. Di sekolah kita ini diterapkan demokrasi. Ketua kelas kalian pilih secara langsung atau ditunjuk langsung? Dipilih. Ketua OSIS biasanya dipilih langsung atau ditunjuk langsung? Kira-kira menurut kalian lebih bagus dipilih langsung atau ditunjuk langsung? Bagus dipilih karena sesuai dengan yang kalian semua inginkan. Kemudian kamu nanti juga bisa menyiapkan, kamu disiapkan sebagai kader pemimpin yang demokratis. Mana tahu suatu saat kalianlah nanti yang bakalan menjadi pemimpin negeri ini. Yudian Sahritoma jadi kepala desa Aikorsik. Tahu? Siapa lagi? Sipa Ilmi jadi ketua PKK. Siapa lagi? Putra dalam lingkup masyarakat yang lebih kecil jadi ketua STM, Serikat Tolong Menolong. Kemudian selanjutnya melatih kamu untuk berorganisasi. Ya kenapa? Semua manusia pasti butuh yang namanya organisasi. Gak ada manusia yang gak berorganisasi kalau manusianya yang sehat. Di lingkungan masyarakat pasti ayah mama kita ikut organisasi STM. Atau nanti si Dea jadi ketua ibu-ibu perwiritan desa Aikorsik. Dan banyak lagi ketua-ketua yang lain atau sebagai anggota. Jadi manfaat kita belajar suara demokrasi ini salah satunya melatih kamu untuk berorganisasi. Bapak ada organisasinya? Ada. Guru itu organisasinya namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya menyalurkan minat dan bakat siswa dalam berorganisasi. Mana tahu di antara kamu nanti ada yang berbakat jadi pemimpin, jadi pengaman, jadi apa lagi? Jadi semualah pemeriksa, ketertiban dan lain sebagainya. Kemudian mampu menerapkan sistem demokrasi di sekolah. Kita berdemokrasi, yang kita pilih itu nanti mau ganti pilihanmu kalah kamu harus terima. Karena berarti yang menang adalah yang dipilih oleh suara terbanyak. Dan selanjutnya mendapatkan pengalaman tata cara pemilihan. Umur kamu belum lagi ikut pemilihan presiden, DPRD dan sebagainya. Tapi nanti di sekolah kita buat nanti TPS-nya di kelas ini, kita buat simulasi tata cara pencoblosan. Seperti yang Bapak dan yang sudah dewasa alami mencoblos nanti di TPS. Kemudian, apa manfaatnya? Baca rapi. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya fungsinya. Baca dulu Dea. Dea baca. Apa fungsi suara demokrasi kan? Demokrasi membantu siswa mengembangkan Partisipasi aktif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, inklusivitas, transportasi, akuntabilitas, transparansi. dan aktif komisi. Iya, kita menghargai orang lain. Maka di demokrasi tadi berhak dipilih dan berhak memilih. Gak ada paksa-paksaan. Suara kita yang menentukan. Makanya pilih sesuai hati nurani. Selanjutnya, apa contoh sikap demokrasi di sekolah lain? Yang pertama, bersikap hormat dan santun kepada guru dan staf sekolah. Kemudian menjaga sopan santun, baik bicara kita dan tingkah laku. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama. Mana yang buktinya? Kamu sampai di sekolah, kamu nggak langsung jajan. Mana kepentingan bersama? Kalau kamu pikir kamu melaksanakan menjaga komunikasi yang baik dengan semua anggota sekolah. Demokrasi itu bebas menyampaikan apapun, bebas kita bersuara apapun, tapi dengan cara tidak menghina orang lain, berkomunikasi yang baik dan tidak rasis dan lain sebagainya. Kemudian menghormati hak asasi manusia.
upaya dalam menanamkan pendidikan demokrasi di sekolah. Kemudian selanjutnya Bapak ingin kita menonton video penjelasan tentang demokrasi lebih lanjut. Silakan diperhatikan. Sudah muncul? Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang? Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkunganmu. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, rakyat boleh menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Protes ini tetap mesti dilakukan dengan damai seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Semua ini tidak mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki karena kehidupan rakyat jauh lebih rendah dari pemerintah dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya. Dan tentu, ini tergantung praktik di masing-masing negara. Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri dikenal musyawarah mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Euripides sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk diskusi dan memberikan pendapatnya secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki pendidikan sosial tinggi yang ikut serta, sementara wanita, budak, dan penduduk asing tidak ikut sertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan, apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Lebih sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Karena itu, berkembanglah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada abad ke-18, demokrasi perwakilan ini pertama kali diberikan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu dalam bukunya The Spirit of Laws. Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. 3 lembaga tersebut adalah 1. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, kedudukan ini dipegang oleh Presiden,
wakilnya, serta para menteri. 3. Lembaga yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga harus selalu mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedaulatan rakyat. Lalu, apakah Indonesia sudah menganut sistem demokrasi? Ya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan. Melalui pemilihan umum atau pemilu, rakyat akan memilih perwakilan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Mayoritas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa itu demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Lalu, bagaimana kamu bisa menjalankan hak berdemokrasi sebagai seorang pelajar? Jika kamu belum berusia 17 tahun atau belum pernah menikah, maka kamu boleh memiliki hak pilih dulu. Namun, kamu tetap bisa menyuarakan keinginanmu lewat berbagai jalur. Pertama, bertanya dan angkat bicara jika ada hal yang tidak kamu minati atau tidak kamu setujui di rumah atau di kelas. Tetapi, pastikan kamu menyampaikan dengan cara yang sopan dan hormat. Kedua, berpartisipasi dalam pemilihan presiden dalam sekolah. Misalnya, ketua kelas atau pengurus OSIS. Pilihlah kepengurusan yang janjinya lebih sesuai keinginanmu atau kamu percaya kinerjanya baik. Ketiga, bergabung dalam organisasi guna memperjuangkan hak masyarakat. Contohnya organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hakmu untuk mewarisi bumi yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Nah, untuk menguji pemahamanmu, sekarang coba jawab. Sikap manakah yang sesuai dengan prinsip demokrasi? Yuk, coba latihan soal gratis di website Pijar kita atau download aplikasi Pijar kita di Play Store. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini ke teman-teman lainnya. Pijar kita, Pijar ilmu, rakyat kita. Oke, kita sudah menonton penjelasan lebih rinci tentang demokrasi. Sudah paham apa itu demokrasi? Sudah? Di video tadi, negara apa yang salah satunya menerapkan sistem demokrasi? A. Cina. Ya, Cina. Amerika. Kemudian baik lagi, Turki dan Indonesia. Oke, setelah menonton video tentang penjelasan demokrasi tadi, Bapak ini tugas kita hari ini untuk menyiapkan logistik pemilu. Sebelah kanan Bapak ditangkap satu kelompok, tugas kalian menyiapkan bilik suara dan kotak suara. Sedangkan yang di sebelah kiri, karena kemarin Bapak sudah memberikan ini surat suaranya, Bapak sudah beri surat suara. Jadi kalian tugasnya hanya ringan saja melipat surat suara. Bisa kan? Oke. Alatnya sudah dibawa, silahkan dikeluarkan. Bapak juga membagikan ini. Bapak akan bagikan ini. Ya, silahkan dilipat. Ayo, dibagikan. Kalian lipat surat suaranya. Melipatnya seperti ini. Lipatnya. Nah, begini, karena nanti orang meneroboskan dilipat seperti ini. Ayo dibagikan. Dilipat. Oh. Ayo dipercepat. Waktu kita tidak banyak. Ya, dilipat ya seperti ini. Lipat 1, 2. Lipat 2.
Ini sudah selesai. Cepat masih ada waktu. Sebelum kalian kumpulkan semuanya. Ini nanti untuk Philip suah. Sip. Nah. Yang itu sudah? Oke, semua sudah selesai. Nanti perlengkapan tinta dan yang lainnya kita sediakan untuk mensukseskan pemilu OSIS kita di tanggal 18 Januari 2025. Dilengkap aja putra, tak nampak waktu yang macam siapa gitu. Oke, logistiknya sudah, calon ketua dan wakil ketua OSISnya sudah, ada 3 pasangan. Sekarang Bapak tanya siapa yang bersedia untuk menjadi ketua KPU atau ketua pemilihan ketua OSIS. Kalau di Indonesia namanya ketua KPU. Siapa yang bersedia? Ya, bagus. Terus nggak serta merta dong. Kita kan demokrasi. Siapa yang setuju Ramadan sebagai ketua pemungutan suara OSIS SMP Negeri 2 itu? Bersedia, bagus. Silakan maju ke depan, Ramadan, untuk menyatakan kesediaan dan kesanggupannya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan. Saya Muhammad Ramadan Bersedia bersedia menjadi ketua pemungutan suara ketua pemilihan ketua OSIS. Ya, kasih tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Sudah siap untuk memilih ketua OSIS? Sudah. Ya. Kasih tepuk tangan. Jika pelajaran kita hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Nanti itu logistik pemilunya disimpan, nanti kita akan gunakan di tanggal 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu saat